الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kisah Ashab al-Ukhdud. Dan pada kesempatan ini kita memasuki faedah yang ke-7, ya. Faedah yang ke-7 masih belum selesai, tentang masyru'iyat at-tadawi. Disyariatkannya berobat. Ya, disyariatkannya berobat. Berobat, ikhwani fillah, itu ada dua jenis. Berobat ada dua jenis. Yang pertama, at-tadawi bil adwiyati tabi'iyyati wadh-dhahabi ila at-tabibi atau wadh-dhahabu ila at-tabibi wa akhdhil ilaji wa ghairi dhalika min al-asbabil masyru'ah. Berobat dengan obat-obatan tabi'i, pergi ke dokter untuk berobat, dari sebab-sebab yang disyariatkan. Jadi berobat dengan obat-obatan yang alami, tabi'i, ya. Kita pergi ke dokter, pergi ke tabib untuk berobat, atau yang semisal dari sebab-sebab yang disyariatkan. Kemudian yang kedua, at-tadawi bil adwiyatil ilahiyyatir ruhaniyah allati ja'at fil kitabi was sunnah. Berobat dengan obat-obatan ilahiyah ruhaniyah. Sekali lagi, yang kedua, berobat dengan obat-obatan ruhaniyah, al-ilahiyah, yang datang keterangannya dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang pertama, berobat dengan cara bersedekah. Berobat dengan cara bersedekah. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang hasan, "Dawu mardakum bis sadaqah." Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Ini salah satu cara berobat. Ini dengan obat ruhaniyah ilahiyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengobati sakit kita dengan cara apa? Bersedekah. Kemudian yang kedua, qiraatul Fatihati 'alal marid.
membacakan surat Al-Fatihah kepada orang yang sakit. Ya. Karena Nabi SAW pernah berkata kepada salah satu sahabat beliau ketika sahabat beliau meruqyah seseorang kemudian sembuh. Rasul SAW bertanya, "Wa ma yudrika annaha ruqyah?" "Wa ma yudrika annaha ruqyah?" Dari mana engkau tahu bahwa surat Al-Fatihah ini adalah ruqyah? Jadi ini cara yang kedua di antara cara berobat dengan obat-obatan ilahiyah ruhaniyah. Artinya dengan cara meruqyah, dengan membaca surat Al-Fatihah secara khusus. Kemudian tadi hadisnya riwayat Bukhari Muslim, ya. Kata Rasulullah, "Ma yudrika annaha ruqyah." Ini pernah dilakukan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Membaca surat Al-Fatihah, beliau memegang daerah yang sakit, kemudian sembuh biiznillah. Kemudian yang ketiga, ad-du'a, berdoa. Jadi doa ini penting sekali. Ya, bahkan banyak penyakit sembuh karena doa. Ya kan? Bahkan sebagian penyakit didiamkan saja sembuh. Yang menyembuhkan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kita harus ada usaha untuk apa? Berobat. Ya. Nah, di antara cara berdoa berobat dengan adwiyah al-ilahiyah ruhaniyah yang ketiga adalah dengan cara berdoa. Di dalam hadis yang hasan dikeluarkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a'u yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil. Fa'alaikum ibadallahi bid-du'a." Doa itu bermanfaat untuk sesuatu yang sudah terjadi atau belum terjadi. Fa'alaikum ibadallahi bid-du'a. Maka wajib atas kalian wahai hamba-hamba Allah untuk melakukan doa. Minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah Maha mampu untuk melakukan segala sesuatu. Bagi Allah sangat mudah memberikan kesembuhan kepada penyakit yang dia rasa atau orang yang punya sakit itu rasa susah sekali sembuhnya. Harapannya kecil. Tapi kita punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk melakukan segala sesuatu. Doa. Kata Rasul, "Fa'alaikum ibadallahi bidu'a." Kemudian yang keempat, ar-ruqyatus syar'iyyatu kama 'allamana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iyyaha. Melakukan ruqyah syar'iyyah. Ruqyah syar'iyyah sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ruqyah apa? Syar'i. Karena ada ruqyah yang bid'ah, ruqyah yang syirik. Ruqyah ini bentuknya jampe-jampe. Ya. Atau ruqyah yang berlebihan. Gulu dalam ruqyah. Ya. Ada yang gulu, ada. Zaman sekarang banyak. Ya. Orangnya tidak jelas, akidahnya enggak jelas. Manhajnya enggak jelas. Bacaan Qur'annya juga belepotan. Cuma pintar ngomong, keberanian ngeruqyah. Akhirnya salah-salah. Dan gulu, berlebihan. Semua diruqyah. Ya, kepala diruqyah, tangan diruqyah, kaki diruqyah, mobil diruqyah, motor diruqyah, rumah diruqyah. Setiap datang ke rumah istri diruqyah. Ya. Setiap ada masalah sedikit pusing, ada jin di kepala nih. Kemudian tangan kedut-kedut, jinnya di tangan. Perut kedut-kedut, jinnya di perut nih. Kaki kedut-kedut, jinnya di kaki. Motor mogok, ini jinnya sudah ke motor ini. Diruqyah nih harus motor ini. Padahal bensin habis.
nggak jalan. Ini berlebihan. Ya. Dan juga ketika ruqyah, ikhwan fillah, jangan banyak bertanya kepada jin. Sekarang jinnya ditanya macam-macam. Siapa namanya, lahir di mana, kemudian berapa yang ada di tubuh ini. Kemudian percaya sama jin itu. Kan bodoh. Kata jinnya ada 1000 yang di tubuh, nanti datang di 1000 nanti. Ya. Jin itu pembohong. Kita kalau ngobrol sama orang yang bohong, kita tahu dia pembohong. Percaya tidak? Tidak percaya. Ya kan? Kemudian kita percaya sama jin, ya, atau anak buahnya iblis yang suka bohong. Ini kan, maaf, bahlul ini. Ya tidak? Percaya, oh di tubuh ini ada 500 jin. Di tubuhnya si fulan nih. La haula wala quwata illa billah. Ini musibah. Ya tidak? Khawatir orang yang percaya sama begituan masuk ke hadis Rasulullah SAW, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, barang siapa yang mendatangi arraf, kahin, peramal, dukun, orang-orang pintar disebutnya ya, kemudian membenarkan apa yang diucapkannya, maka dia telah mengkafiri terhadap ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ruqyah syar'iyyah itu boleh, ada ruqyah. Ya, tapi tidak boleh apa? Tadi berlebihan. Sehingga ruqyahnya bukan malah obat. Jadi malah membuat orang stres. Berapa banyak daurah ruqyah syar'iyyah, setelah keluar dari daurah itu bikin orang banyak pada gila. Stres. Bukannya malah sembuh tapi apa? Stres. Apalagi ibu-ibu, akhwat yang hatinya lemah, punya masalah di rumah, punya masalah sama suami, sama anak-anaknya, sama keluarganya, masuk ke situ tambah stres, akhi. Kata ulama, banyak penyakit nafsiyah, penyakit kejiwaan dari kalangan muslimat, kemudian masuk ke daurah-daurah seperti itu, tambah stres. Ya. Makanya hati-hati. Jangan dikutukkan. Ada ruqyah jamaiyah di masjid. Ribut akhirnya. Orang pada keanehan. Ini bisa jadi permainan syaitan. Dan seterusnya. Kita lihat ruqyah syariah, contohnya bagaimana para sahabat, contohnya bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Rasul kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Ya. Tadi yang keempat. Kemudian yang kelima, al-asal. Al-asal artinya apa? Madu, ya. Yang Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl ayat 69, fihi syifa'ul linnas. Fihi syifa'ul linnas. Di dalam madu itu ada obat untuk manusia. Pada madu itu ada obat untuk manusia. Allah yang ngasih tahu pada kita bahwa madu ini ada obat. Oleh karena itu, ikhwati fillah, kita hendaknya siapkan madu-madu di rumah-rumah kita. Kemudian yang keenam adalah al-habbatus sauda. Al-habbatu as-sauda. Rasulullah SAW bersabda, fil habbatis sauda syifa'un min kulli da. Di dalam habbas sauda ada obat dari segala penyakit. Kemudian yang ketujuh adalah ma'u zam-zam. Jadi di antara obat adalah air zam-zam. Dengan syarat niatkan untuk kesembuhan. Diniatkan ketika kita minum air zam-zam, niat
agar Allah memberikan kesembuhan. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya, ma'u zamzam lima syuriba lahu. Air zam-zam itu tergantung niat, untuk apa dia niat dalam meminumnya. Jadi ketika kita minum air zam-zam, sambil kita niatkan kalau ada sakit, kita minta kesembuhannya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita tahu obat-obat dan cara berobat yang benar, maka tidak ada alasan lagi untuk pergi ke dukun, orang pintar, ya, atau yang sejenisnya yang nggak jelas. Yang mana Rasulullah SAW berkata, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang ke-8. Faedah yang ke-8. Jadi dari kisah Ashabul Ukhdud ada pelajaran yang penting yang ke-8. Apakah itu? Anna man taba min dzambihi taballahu alaihi. Bahwa orang yang bertobat dari dosanya maka Allah ampuni dia. Allah terima taubatnya. Diambil dari mana ikhwati fillah? Diambil dari surat Al-Buruj, ya, ayat yang ke-10. Allah berfirman, innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam walahum 'adzabul hariq. Innal ladzina fatanu, sesungguhnya orang-orang yang memberikan cobaan, memberikan siksaan, ya, kepada orang-orang mukmin yang laki-laki dan mukminat, summa lam yatubu, kemudian mereka tidak bertaubat, falahum azabu jahannam walahum azabul harik, maka bagi mereka azab neraka jahannam dan bagi mereka azab neraka yang membakar. Syahidnya mana ikhwan? Summa lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat. Tapi kalau mereka bertobat, Allah terima taubatnya. Subhanallah, maha karomnya Allah, jud. Allah maha mulia dan dermawan, penerima taubat. Walaupun melakukan dosa yang sangat besar, menyiksa orang-orang yang beriman sampai mati, kalau bertobat diterima taubatnya. Al-Hasan al-Basri rahimahullah pernah berkata, unzuru ila hadzal karami wal jud. Lihatlah, perhatikanlah kepada karomnya Allah, kepada kedermawanannya Allah Subhanahu wa taala, kepada kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Qatalu awliya'ah wa huwa yad'uhum ila taubati wal maghfirah. Mereka telah membunuh wali-walinya, tetapi Allah tetap mengajak mereka untuk mendapatkan ampunan, untuk mendapatkan taubat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tsumma lam yatubu. Oleh karena itu, ikhwati fillah, tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah. Di dalam surat Az-Zumar ayat ke-53, Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina yang asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas atas diri-diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah.
Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Hatta dosa syirik. Kalau dia bertobat sebelum meninggal. Tapi kalau meninggal belum sempat bertobat atau tidak bertobat, maka tidak diampuni. Tapi kalau sebelum meninggal bertobat, maka diampuni. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah sangat luas. Ayat ini kita sampaikan ikhwani fillah kepada saudara-saudara kita yang merasa banyak dosa kayaknya nggak bisa diampuni lagi nih. Tidak. Rahmat Allah luas. Kata Allah, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Orang kafir saja kalau misalkan mereka bertobat, Allah ampuni. Allah juga berfirman di surat Al-Anfal ayat 38, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir, apabila mereka berhenti dari kekafiran mereka, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Orang-orang Yahudi, ikhwani fillah, dan orang-orang Nasara, ya, walaupun mereka berkata dengan perkataan yang luar biasa, ya, perkataan yang ngeri kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan kekufuran, tapi Allah ajak untuk bertobat. Di surat Al-Maidah, di Al-Maidah ayat ke-74, Allah berfirman, "Afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna." Apakah mereka tidak mau bertobat kepada Allah dan minta ampun kepada Allah? Inna wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ikhwati fillah, ada beberapa contoh. Ada seorang wanita di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam keadaan telah hamil, mengandung karena perbuatan zina. Melakukan perbuatan apa? Zina. Kemudian dia berkata, "Ya Nabi Allah, asabtu haddan fa'akimhu alayya." Wahai Rasulullah, aku telah melakukan dosa berzina, ya, yang menyebabkan aku harus dihad, maka tegakkanlah untukku. Kemudian Rasulullah SAW singkatnya memerintahkan beliau, ya, kemudian diperintahkan untuk dirajam dan meninggal. Setelah dirajam meninggal, kemudian Rasulullah SAW ikut menyolatinya. Rasul ikut menyolatinya. Kemudian Umar bertanya ke Rasulullah SAW, "Tusalli alaiha ya Nabi Allah wa qad zanat?" Engkau menyolatinya wahai Nabi Allah, padahal wanita ini telah berbuat zina. Kemudian Rasul bersabda, "Laqad tabat taubatan law kusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'athum." Sesungguhnya wanita ini telah melakukan taubat dengan taubat yang apabila dibagi-bagi kepada 70 ahli al-Madinah, niscaya mencukupinya. Wal wajadta taubatan afdala min an jadat bi nafsiha lillahi ta'ala. Apakah engkau mendapatkan sebuah tobat yang lebih utama daripada wanita ini yang telah mengorbankan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala? Merelakan dirinya dirajam. Karena apa? Untuk bertobat. Ya. Jadi ketika bertobat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW menyolatinya. Kisah yang lain, Ma'iz bin Malik pernah datang kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, "Ya Rasulullah tahirni." Wahai Rasulullah, sucikanlah aku. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fima utahhiruk?" "Fima utahhiruk," kata Rasulullah. "Untuk apa mensucikan dirimu? Karena apa?" Ma'iz menjawab, "Minaz zina," dari berbuat zina. Rasulullah SAW bertanya, "Azanait?" Apakah kamu telah berbuat zina?
Ma'iz menjawab, "Na'am." Iya. Kemudian singkatnya dirajam Ma'iz ini. Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Istaghfiru li Ma'iz bin Malik." Mintakanlah ampun untuk Ma'iz bin Malik. Faqalu, kemudian mereka mengucapkan, "Ghafarallahu li Ma'iz bin Malik." Semoga Allah mengampuni Ma'iz bin Malik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, "Laqad taba taubatan law kusimat baina ummatin lawasi'athum." Sesungguhnya Ma'iz bin Malik telah bertobat dengan sebuah taubat yang apabila dibagi-bagi untuk umat ini, niscaya mencukupi mereka. Jadi taubatnya sangat besar sekali. Dan Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat Az-Zumar, ikhwan fillah, berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Innahu huwal ghafur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada beberapa syarat taubat. Yang pertama, syarat taubat yang pertama adalah al-iqla'u 'anil dzamb. Jadi meninggalkan dosa tersebut. Jadi kalau bertobat itu harus tahu syarat-syaratnya. Yang pertama, tinggalkan dosa itu. Yang kedua, an-nadamu ala fi'lihi. Ada penyesalan. Jadi menyesal telah melakukan dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, al-azm ala alla ya'uda ilaihi maratan ukhra. Harus punya azam untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Kalau misalkan bertobat tapi ada niatan untuk kembali, ini belum bertobat. Kemudian yang keempat, an takuna taubah qabla al-maut wa qabla tulu'is syamsi min maghribiha. Taubatnya hendaknya dilakukan sebelum kematiannya dan sebelum matahari terbit dari barat. Syarat yang kelima, ikhwati fillah, apabila dosanya berhubungan dengan makhluk, maka hendaknya apa? At-tahallul min sahibiz dzam, minta dihalalkan. Minta dihalalkan dari saudara kita. Kalau seseorang mencuri harta orang, ya, dan orang itu tahu, bertobat dari hal itu dengan minta apa? Dihalalkan. Faedah yang ke-9, ikhwan fillah. Faedah yang ke-9, anna ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Bahwa doa itu bermanfaat untuk sesuatu yang sudah terjadi atau belum terjadi. Doa itu bermanfaat. Oleh karena itu, jangan sampai kita meninggalkan doa. Allah suka kalau kita selalu berdoa kepada Allah. Dan ini diambil dari kisah Ashabul Ukhdud. Pertama, ya, doanya gulam tadi, anak muda tadi yang berdoa pada Allah ketika dia melempar binatang besar yang menghalangi jalannya manusia. Dia berdoa, ya Allah, apabila perkara si rahib ini lebih engkau cintai daripada perkaranya tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini. Dilempar, mati binatang itu. Jadi dia berdoa pada Allah. Tidak asal apa, lempar saja. Minta doa sama Allah. Ya. Kemudian yang kedua, doa
kepada kawannya raja. Doa ketika berkata kepada kawannya raja, bukan kepada tangannya, berdoanya kepada Allah ya ketika berdakwah ya kepada kawannya raja. Kata dia, inilah ashfi ahadan innama yashfi Allahu Ta'ala. Fa in amanta billahi da'autullaha syafaka. Sesungguhnya aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Yang bisa menyembuhkan hanya Allah semata. Apabila engkau beriman kepada Allah, maka aku berdoa kepada Allah. Niscaya Allah sembuhkan. Kemudian dia beriman, kemudian dia berdoa kepada Allah dan disembuhkan. Ini doa penting sekali. Kemudian yang ketiga, contoh yang ketiga di hadis tadi adalah doa ketika dalam keadaan yang berbahaya, genting. Anak muda itu dibawa ke atas gunung. Kemudian ingin dilempar dari atas gunung. Kemudian anak muda itu berkata, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupilah aku dari mereka semua ini dengan sesuatu yang kau kehendaki. Ya, kemudian doa juga ketika dibawa di tengah-tengah laut ingin ditenggelamkan, juga berkata Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya, dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa sangat penting sekali. Doa yanfa' mimma nazal wa mimma lam yanzil. Doa ini sangat bermanfaat bagi yang sudah terjadi atau yang belum terjadi. Ya. Doa kalau kita ada sakit ingin sembuh, doa sama Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kesembuhan. Banyak di Al-Qur'an para nabi berdoa dan Allah kabulkan. Orang soleh berdoa Allah kabulkan. Di antaranya surat Al-Anbiya ayat ke-83 sampai 84 tentang Nabi Ayub, ya. Nabi Ayub yang sakit selama 18 tahun. Bukan 18 jam. Bukan 8 hari. Bukan juga 18 hari isolasi mandiri, bukan. Tapi 18 tahun. Dan sakitnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang tidak sakit cuma dua. Mulut sama hatinya untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sabar dan berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Anbiya yang tadi disebutkan tadi, wa ayyuba idz nada rabbahu anni massani yadh-dhurru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah tentang Ayub ketika berdoa kepada Rabb-Nya, anni massani yadh-dhurru. Ya Allah, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Dan engkau adalah arhamur rahimin. Engkau adalah maha penyayang di antara yang penyayang. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur. Maka kami kabulkan doanya dan kami sembuhkan dari penyakitnya. Wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Dan kami kembalikan lagi keluarganya. Dan kami juga berikan berlipat ganda dari mereka bersama keluarganya itu. Sebagai rahmat dari sisi kami. Wa dzikra lil abidin. Dan sebagai peringatan untuk hamba-hambaku yang menyembah aku. Nah, ini, ikhwani fillah, pelajaran penting. Bahwa doa ini bermanfaat. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, "Innallaha yaqul," sesungguhnya Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza da'ani." Aku adalah sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu idza da'ani, dan aku bersamanya apabila hambaku berdoa kepadaku. Ini hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim.
Jadi kita hendaknya selalu berprasangka baik kepada Rabb kita. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan punya suudzon. Jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perbaiki hati kita, perasaan kita, penuhi hati kita dengan husnudzon kepada Allah. Karena kata Allah, aku tergantung perasaan hambaku. Dan di sini juga Allah menghabarkan bahwa Allah akan bersama dengan orang yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwati fillah, kita mudah-mudahan bisa mengamalkan hadis ini. Perjalanan para nabi dan rasul dan orang-orang soleh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tidak lepas dari doa. Di surat Qasas yang pernah Anda bacakan, itu Nabi Musa, ya, padahal lapar, duduk, kemudian beliau berdoa pada Allah. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya, para nabi berdoa, orang-orang soleh berdoa. Nah, kita berdoa. Berdoa sambil lagi duduk, lagi di mobil, lagi nunggu mobil, lagi di kursi, berdoa di malam hari, ya, di sepertiga malam, ya, berdoa ketika di masjid, berdoa ketika lagi safar, selalu terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berkata, wa ana ma'ahu idza da'ani, aku bersamanya ketika hambaku berdoa kepadaku. Makanya orang yang beriman enggak butuh selain Allah, enggak butuh jimat, ya, enggak butuh backing, enggak butuh apa? Backing, tahu backing, ya? Enggak butuh selain Allah, hanya menyerahkan dirinya kepada Allah semata. Karena orang yang beriman tahu tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang bisa memberikan sehat atau penyakit kecuali Allah. Tidak ada yang bisa mengangkat derajat seseorang atau merendahkan derajat seseorang kecuali Allah. Jadi berdoa sama Allah semata. Jangan khawatir. Kita punya Allah. Orang yang enggak beriman, ikhwani fillah, ingin jadi direktur dari kedukun. Ya. Ingin naik jabatannya, cari-cari dukun. Mana nih dukun yang handal? Didatangi. Ini syirik. Ya. Jadi kalau kita butuh sesuatu, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang hasan dikeluarkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allahi min ad-du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di atas Allah daripada doa. Enggak ada yang lebih mulia bagi Allah Subhanahu wa taala daripada apa? Doa. Jadi doa itu sangat mulia. Kemudian hadis yang sahih dikeluarkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha hayyun karim." Sesungguhnya Allah itu maha malu dan karim. Kali ini dermawan. Yastahyi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi ay yaruddahuma sifran khaibatain. Allah malu apabila seorang hambanya berdoa kepada Allah dengan menengadahkan kedua tangannya, kemudian Allah kembalikan tanpa dikabulkan. Sifr khaibatain. Jadi di antara madhannah al-ijabah adalah kita mengangkat kedua tangan kita. Tapi mengangkat kedua tangan ini ada kaedahnya. Banyak pertanyaan. Kapan kita angkat kedua tangan ini? Ya kan? Ada sunahnya.
Ulama menyebutkan seperti Ibnu Utsaimin dan Syekh bin Baz, ya, menyimpulkan bahwa mengangkat tangan itu di tempat-tempat yang dicontohkan oleh Rasul SAW kita angkat tangan, maka kita angkat tangan. Di kondisi-kondisi tempat-tempat yang Rasul mencontohkan angkat tangan, maka kita angkat tangan. Yang kedua, di kondisi-kondisi atau tempat-tempat yang Rasul SAW tidak mencontohkan, maka kita tidak angkat tangan. Berdoa boleh, tapi nggak ngangkat tangan. Seperti contoh misalkan lagi khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu tidak ngangkat tangan khotib. Ya. Ada khotib yang ngangkat tangan begini, tidak sesuai sunnah Rasulullah SAW. Tapi harusnya gimana? Begini. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Begini, satu jari begini. Kata Syekh Utsaimin, salah yang begini. Waktu khutbah Jumat, Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin. Tidak tepat, harus begini. Atau sunnahnya apa? Sunnahnya begini. Tapi soal ini sunnah, banyak orang nggak paham. Anda punya kawan di sebuah tempat, dia berkhutbah dengan begini, selesai khutbah, kemudian ada jamaah bilang, Ustaz, ente nggak sopan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Masa Allah tunjuk-tunjuk? Ini karena apa, ikhwan? Karena nggak punya ilmu, ya. Dan kita menunjukkan bahwa sunnah Rasulullah SAW harus kita dakwahkan, kita contohkan, ya, dan kita jelaskan. Itu merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dan beragama bukan pakai perasaan, ya. Nah, kemudian di selain dua tempat tadi, maka boleh bagi seseorang memilihnya. Tapi kalau ingin dikabulkan sama Allah, perbanyak angkat tangan. Ada 24 jam tuh waktu yang terbuka untuk kita angkat tangan. Lagi safar, kita duduk, angkat tangan. Di mobil, kita angkat tangan. Safar ke luar negeri, umroh, ya, daripada ngobrol, lampu dimatikan di pesawat, berdoa, kesempatan berdoa sama Allah. Angkat tangan. Safar dikabulkan tidak? Dikabulkan. Apalagi angkat tangan. Antum lagi safar dari Jakarta ke Surabaya, naik mobil, bus, angkat tangan. Bus malam misalkan, ya, angkat tangan. Kata Rasulullah SAW, yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatain. Tangan supaya dekat sama Allah, supaya Allah kabulkan permintaan kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang hasan sahih, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin." Tidaklah seorang muslim berdoa dengan sebuah doa yang di dalamnya tidak ada dosa atau memutus tali silaturahim, illa a'tahu Allahu biha ihda thalath, melainkan Allah akan berikan salah satu dari tiga perkara. Yang pertama, imma an yu'ajjala lahu da'watuh, bisa jadi disegerakan doanya, dikabulkan sama Allah. Jadi berdoa dikabulkan langsung permintaannya. Ya Allah, minta supaya sehat, dikasih sehat sama Allah. Ya Allah, minta motor, kasih motor sama Allah. Wa imma ayyaddakhiraha lahu fil akhirah, atau Allah Subhanahu wa taala simpan kelak di akhirat, untuk di akhirat. Wa imma an yasrifa anhu minas su'i mithlaha, dan bisa jadi dengan doa tersebut Allah palingkan dari keburukan yang semisalnya. Jadi doa ini semuanya baik. Oleh karena itu merugi kalau kita tidak berdoa. Kita berdoa sama Allah dengan doa, dan pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal ini. Bisa langsung dikabulkan, alhamdulillah. Ya, disimpan di akhirat, alhamdulillah. Dipalingkan dari apa? Dari keburukan, dari musibah, bencana, ya,
Alhamdulillah. Jadi baik doa ini. Oleh karena itu, kata para sahabat, idzan nuksir. Kalau begitu kita perbanyak. Kata Rasulullah, Allahu aktsar. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, innahu man lam yas'alillaha ta'ala yaghdab alaih. Sesungguhnya orang yang tidak meminta kepada Allah, Allah marah kepadanya. Subhanallah. Jadi justru kalau kita nggak minta, tidak berdoa pada Allah, justru Allah murka. Karena apa ya kawan? Allah murka pada kita. Karena sombong. Kita sombong pada Allah. Padahal kita ini nggak ada apa-apanya. Minum saja, kita minum, itu sebenarnya kita berdoa sama Allah, minta kekuatan. Bismillah, Bismillah. Kita ucapan Bismillah ketika minum makan. Baknya kata ulama bak apa? Bak apa namanya? Siapa yang tahu? Siapa yang mau jawab? Yang bisa jawab boleh pulang. Ada tahu? Fadal. Nah, ba lil isti'anah. Isti'anah. Ba minta tolong. Ba minta tolong. Ba minta tolong ini ikhwani fillah, artinya apa? Kita meyakini, mengakui bahwa kita ini tidak memiliki daya dan kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta minta meminum. Dengan ucapan bismillah kita sedang minta tolong pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan ini dan masuk ke kita. Karena bisa jadi Allah tidak menghendaki. Nggak bisa minum. Mungkin dia pecah. Mungkin nggak bisa masuk. Mungkin nggak bisa diterima oleh perut kita. Bisa jadi. Maka bismillah. Mau makan? Bismillah. Mau minum? Bismillah. Banyak balil isti'anah. Jangan dengarkan sebagian yang mengatakan banyak bukan isti'anah. Ada tuh yang lagi viral namanya siapa tuh? Dan saya nggak mau menyebutkan di majelis ini ya. Ada seseorang yang mengatakan banyak bukan isti'anah, tapi lil musahabah. Karena kalau lil isti'anah itu berarti menyamakan Allah dengan makhluknya. Ini katanya seperti ini. Padahal ulama, antum lihat di kitab-kitab ulama, kitab i'rab juga mengatakan baknya balil isti'anah. Alasannya dia mengatakan banyak bukan lil isti'anah karena gini, lil isti'anah itu minta tolong. Contohnya qata'tu bisikin. Misalkan, aku memotong benda dengan pisau. Sikin benda. Jadi minta tolong dengan apa? Benda. Katabtu bil qalam, aku nulis dengan pena. Pena banyak di sini Pak isti'anah misalkan. Ini tidak benar. Ya, dan ternyata memang orang ini adalah bapaknya liberal. Nah, Anda dengarkan beberapa bulan yang lalu sebelum ramai itu. Oh ini bahlul hadza. Baik. Berikutnya ya ikhwan. Yang terakhir anna ad-da'i ila Allah yastaghillu hajatan nas ilaihi fi da'watihim ila at-tauhid wal iman billahi azza wa jalla. Bahwa dai orang yang berdakwah dakwah ilallah mengambil kesempatan untuk mengajak manusia kepada Allah ketika manusia butuh, ada hajat kepadanya, ya. Nah, ketika dalam kondisi ini seorang dai hendaknya mengambil kesempatan untuk mendakwahinya agar kembali kepada Allah. Subhanallah, dai ini luar biasa sekali. Bukan malah mengambil kesempatan untuk mengambil dunia. Ya. Diambil dari peristiwa dan kisah Gulam tadi. Gulam tadi nggak ada kepikiran, saya mau ngambil duitnya, nggak ada. Oh, hadiah dia bawa banyak nih. Dan menteri, sahabatnya raja, bawa hadiah sangat banyak dikasih buat siapa? Buat dia. Nggak ada itu. Nggak ada berpikiran, wah ini nih kesempatan orang kaya nih, nanti bisa bangun pesantren. Nggak ada itu.
Nggak ada buka donasi untuk macam-macam. Sekarang ikhwan fillah, jangan latah-latah. Ya, kita bermudah-mudah untuk membuka donasi. Ya. Jadi dakwah tauhid. Ketika manusia datang butuh kayaknya dekat sama Allah, bisa menyembuhkan, gitu ya. Dengan izin Allah, dia didakwahi agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan anak muda tadi ketika dikenal, raja pun tahu ini bisa menyembuhkan. Raja masih tahu bahwa raja nyangka dia tukang sihir yang sudah top, ya. Anak muda tadi nggak ada pikiran, ya, saya nih dekat sama raja nih, bisa diangkat jadi menteri nih, nggak ada. Justru anak muda tadi mendakwahkan dakwah tauhid kepada raja tadi, dan tidak menjadikan menteri tadi atau sahabatnya raja tadi sebagai wasilah untuk mendekati raja. Abadan, tidak ada. Betul-betul luar biasa, dakwahnya sangat ikhlas. Ya, dakwanya sangat ikhlas dan betul-betul mendakwakan tauhid. Ya. Dan dekat-dekat pintu sultan itu khawatir terfitnah. Pintu sultan khawatir terfitnah. Jadi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini yang dilakukan oleh para nabi seperti Nabi Yusuf, ya. Ketika ada dua orang penjara yang minta ditakbirkan mimpi, Nabi Yusuf berkata, "Ya sahibai sijn, arbabun mutafarriquna khairun amillah al-wahidul qahar." Wahai dua orang yang dipenjara, apakah Tuhan-Tuhan yang macam-macam itu lebih baik, ya, atau Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa? Lihat dakwah tauhid. Kemudian kata Nabi Yusuf, "Ma ta'buduna min dunih illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Apa yang kalian sembah selain Allah itu merupakan nama-nama saja yang kalian namai dan nenek moyang kalian namai, yang Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak menurunkan keterangan tentangnya. Inil hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah. Hukum itu milik Allah. Allah memerintahkan kalian tidak boleh beribadah kecuali kepada Allah. Ini dakwah Nabi Yusuf. Ya. Dzalikad dinul qayyim walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Itulah agama Allah yang lurus, akan tetapi kebanyakan manusia tidak tahu. Inilah dakwah tauhid, ikhwan fillah. Jadi dakwah tauhid itu tidak ada pikiran macam-macam dunia, dah ingin bahwa kita mentauhidkan Allah, masyarakat kita mentauhidkan Allah, bersama-sama mengharap surganya Allah dengan tauhid. Ya, dan macam-macam. Enggak ada dakwahnya memberontak, enggak ada. Ngajak orang untuk apa? Memberontak, untuk menggulingkan sebuah kekuasaan, enggak ada. Dakwah tauhid, ya, anak muda tadi mendakwakan dengan dakwah tauhid agar orang bertauhid kepada Allah yang awalnya menyembah selain Allah, dan berhasil masuk dakwahnya. Ya, di akhir kehidupan anak muda tadi, semua masyarakat yang lihat masuk Islam, beriman pada Allah, sampai disiksa tetap mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwah. Tidak ada keinginan kecuali agar manusia bertauhid. Ini hendaknya yang harus kita tiru dan harus kita contoh. Ini pelajaran dari Quran dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini saja barangkali, ikhwani fillah, mudah-mudahan manfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.